guys, welcome back to Full Dates Online Service. Wah gak kerasa ya, udah bulan Desember nih, abis gini udah ganti tahun lagi ke 2021. Tapi berdoa ya, semoga 2021 kita bisa ibadah offline nih. Sebelum itu, sebelum kita PAW, gimana kalau kita berdoa dulu? Oke? Kakak pimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami boleh beribadah, biarlah Tuhan sertai. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Udah gak sabar ya mau PAW, tapi sebelum itu kakak punya games yang pasti berhadiah buat kalian. Jadi jangan lupa kalian harus ikut games ini. Dan sebelum main games kalian bisa kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Atau kalian juga bisa ketik link yang ada di sini. Contoh nih, kakak punya pertanyaan. Siapa anak pertama Israel? Pada tahu nggak? Ruben. Kalau gitu gimana kalau langsung kita coba nomor 1. Siapa perintis jalan bagi Yesus? Ayo, siapa tahu nggak nih? Yang kedua, yang memimpin bangsa Israel meruntuhkan Yeriko dan merebut tanah perjanjian. Wah, kalau ini sih kalau kalian baca Alkitab pasti tahu jawabannya. Yang ketiga, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang keempat, siapa panglima tentara yang sakit kusta dan disembuhkan Elisa? Dan yang kelima, raja yang merebut kebun anggur Nabot. Gimana? Gampang banget kan? Kakak yakin nih kalian pasti yang menang nih. Semuanya pasti tahu kan? Apalagi kalian suka baca Alkitab. Dan gak kerasa abis gini kita mau PAW, kita mau praise and worship. Siapkan hati kalian. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Let's praise Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. Nothing is impossible. I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, nothing is impossible. Come on, you sing. I'm not gonna leave. Yeah, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
your head. Sing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Raise your hands and sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yeah. I believe, sing to you. And I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, light us a open stronghold. Come on, sing, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yeah. I believe in you. Mari semuanya bertepuk tangan dari kepala bersama-sama. Hey! Siapa puji Tuhan lebih lagi? Come on, let's jump! Woo! Hey! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi, serukan ajab namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir surga. Amin. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian. Are you ready? One kali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi,
Kami naikkan pujian, mujizat terjadi. You believe that, amen? Here we go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Yeah. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, amin. Are you guys ready? Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Besar anugerah-Mu, bagi diriku, ku kagum-Mu akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku dari pemenang, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan, besar anugerah-Mu, bagi diriku, ku kagum-Mu akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Hey! Woo! Sekarang semuanya lambaikan tangan. Come on, clap your hands. 1, 2, 3. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu,
bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Wow, oh, oh, oh. 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 Wow, kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku, oh, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan tenang bersamamu. Kami aman, kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu mengalir, memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Sikarabaya mari menyembah Dia, mari mendekat, mari mendekat. Dalam hadirat-Nya kau kan tenang, dalam hadirat-Nya kau kan pulih. Dia mengasihi-Mu. Sikarabaya rabakarana ya ramaya ramaya su, hirabakarana ya ramaya 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 namo, hiramakarana ya ramaya ramaya ramaya, hiramakarana ya ramaya. Mari naikkan sembah-Mu, di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, yeah.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Dalam hadirat-Mu kami tenang, dalam hadirat-Mu kami aman ya Tuhan. Kami ingin selalu dan kami rindu Tuhan untuk selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja lebih lagi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Engkau baik sampai selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami siap mendengar Engkau, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 还给你梳个小吊辫啊？行呀。快看，咦，这谁家小美女呀？拜拜，再见。一般到放学的时间了，我就在门口跟其他家长一样等着他。然后出来的时候呢，其他的孩子都有人接，但是他就是非常习惯的知道我要自己回家。经过马路的时候，那个转的那个车特别多，我就用身体给他挡着，然后我就一路是跟着他的，然后我在偷偷的，然后就非常小心的、轻声的跑到那个3、4楼，假装是从上快速的往下走。我说：“哎呀，我说的半天没见你啦，我说的我还不放心呢，原来你都到这儿啦！”就特别开心的给他接过书包，我就一直在跟他演戏，一直在演戏，他自己都是不知道的。有时候走错了的时候，然后我就想我要不要吱声，因为他走很慢很慢，就是上次绕着一个马葫芦盖，可能走了好几圈，他就绕不出来那个圈，但是我依然没有出现，我就一直默默地站在那儿，看他自己去辨别，自己去分析，但最终还是成功了。我内心就特别激动，特别骄傲。我特别爱他拍照，我现在手机里有好几件上都是他的照片，他可能看不见，但是我希望长大之后我能给他讲述，从1年级、2年级、3年级，小背影是在同一个地方慢慢长大，慢慢长高，然后目送他越走越远。我觉得他总会有离开我的一天，我就希望他能够独立，就是他要坚强，要自信，什么我都能够自己去克服，而不是离开我们父母一下子就垮塌了那种。我还是希望培养他那种自立的人格。我用陶笛吹奏一首曲子，这首曲子名叫《绒花》。
Ya, ketika tadi kita melihat bahwa anak kecil itu bisa berangkat ke sekolah sendirian, pulang dari sekolah sendirian, mungkin ia berpikir bahwa kok aku sendirian ya, kok gak ada yang jagain aku ya. Tapi tanpa ia ketahui bahwa ada sosok seorang ibu, seorang mama yang selalu menemani, selalu menjagai, selalu mengawasi dia agar dia dapat gak tersesat dan juga aman. Sama seperti itu juga loh. Tapi ketika ia besar, ia mengatakan dalam suatu video lain bahwa ketika ia kecil, ia dapat merasakan kehadiran sosok ibu itu. Ia bisa merasakan kehadiran mamanya, dan itu membuat ia tidak takut. Dia bisa merasakan dan dia berani untuk berangkat ke sekolah sendirian tanpa digandeng dengan mamanya. Tapi ia berani karena apa? Dia bisa merasakan bahwa ada rasa aman dalam penjagaan itu. Mungkin ya kita tahu bahwa di dunia ini tuh banyak orang keren, banyak orang yang populer, yang punya jabatan penting, itu pasti punya bodyguard atau enggak pas pampres deh. Kalau kita lihat Bapak Joko Widodo ya, presiden kita, kemanapun ia pergi pasti ada pasukan pengamannya. Sama seperti itu, kalau kita sendiri sadari bahwa sebenarnya enggak cuma mereka loh yang butuh, kita pun juga butuh. Karena apa? Karena bahaya itu enggak cuma bagi orang-orang terkenal, tapi bagi semua orang termasuk kita. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu kapan kita mengalami suatu bahaya dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin besok kita nggak tahu kita akan mengalami apa. Bahkan nanti pun kita nggak tahu kita mau mengalami apa. Jadi betapa mengerikannya jika hidup kita ini tanpa adanya penjagaan. Untuk itu sama-sama yuk kita belajar dari sosok seorang Maria, ibu dari Yesus. Nah, teman-teman, kakak mau ajak kalian buat buka di Matius 1 ayat 23. Dikatakan di Matius 1 ayat 23 seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, Maria terkejut loh. Dia gak senang tiba-tiba, tapi dia terkejut dan juga takut. Kenapa? Karena pada zaman itu, ketika ada seorang wanita bisa hamil mempunyai anak, bahkan sebelum dia menikah, sebelum ia bersuami, itu adalah suatu kekejian. Dan itu dianggap sebagai hal yang sangat buruk, dan jika terjadi, ia akan dikucilkan. Tapi Maria dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya, itu gak membuat Maria pergi dari panggilan Tuhan. Dan ia mau untuk dipakai Tuhan dan juga menggenapi janji Tuhan. Tapi kok bisa sih Kak Maria untuk memilih untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya? Ada satu alasan. Maria gak membiarkan rasa takutnya itu melampaui dirinya, karena ia tahu bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Di Lukas 1 ayat 28 kita buka bersama-sama. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yes, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam mungkin kondisi yang paling buruk, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, pertama kali kakak baca dan paham arti Immanuel itu di Kejadian Baru di Matius. Yuk sama-sama, Matius 1 ayat 23. Kakak bacain ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. That's it. Immanuel, Tuhan kita itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Waktu kakak baca ini tuh kayak ada suatu perasaan yang secure. Kayak aku tahu di depanku tuh bakal banyak sekali masalah. There's something great ahead of me that might be scary or terrifying, but I feel okay because I have God with me. Aku tahu aku punya backupan yang luar biasa, Tuhan yang besar yang selalu menyertai aku. Jadi perasaan itu yang bikin aku merasa sangat secure, sangat okay, sangat nyaman seperti itu. Dan akhirnya perasaan yang timbul adalah aku tidak khawatir tentang apapun itu.
bukannya it's okay not to be okay, tapi it's okay apapun yang terjadi, gimana sebesar apapun yang mungkin kita takuti atau segala sesuatu yang nggak bisa dibayangkan saat ini, tapi ngerasa oke, ngerasa nyaman, ngerasa tidak khawatir karena Allahku, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau dulu nih ya, struggle-nya anak-anak sekolah. Kalau kakak dulu, struggle terbesar kakak adalah kalau ada project lebih dari exam. Soalnya kalau exam itu kakak cuma perlu belajar, hari H kakak ujian gitu kan. Tapi kalau namanya project itu, apalagi projectnya tim, kerja kelompok, ada deadline-nya. Kalau sampai itu beberapa anak nggak kerja, akhirnya kakak yang harus kerjain, itu kan jadi kayak deadline tuh sangat menghantui seperti itu. Nah, kakak ada satu cerita waktu kakak dulu SMA, dibagi per kelompok-kelompok, kita visit factory, kita visit pabrik kayak gitu, dan setelah itu kita harus bikin laporan. Jadi laporannya tuh super complicated ya, pakai teori lah, pakai kata pengantar, pakai hasil kunjungan kita tuh gimana, dan harus dijilid itu sendiri perlu waktu. Jadi beberapa hari tuh kayak kerasa, waduh ini kok super ribet gini ya, dan kayaknya kelompoknya kakak kurang bekerja tuh, jadi bebannya lumayan gede di kakak kan. Tapi ada suatu perasaan yang kayak bisa kayak gitu. Dan waktu di tengah-tengah proses itu ya, kakak itu nemu satu quotes yang bagus banget, bukan buatan kakak, dari Pinterest. Dan kakak akhirnya post itu di Instagram, tapi kakak tambahin kalimat terakhirnya. Jadi kakak post kayak gini, "Some days she has no idea how she'll do it, but every single day it still gets done." Kakak tambahin, "The point is she perfectly realize who's the one behind it." Jadi kayak dalam beberapa hari kakak itu kayak, ya apa ya cara nyelesainnya, capek, ya apa ya gimana finishing project ini. Tapi ada suatu perasaan yang secure kayak bisa, nanti lo pasti bisa, karena aku tahu Tuhan menyertaiku. Dan luar biasanya waktu itu project yang memang berat dan deadline-nya itu super mepet, akhirnya bisa terselesaikan karena salah satu bentuk pertolongan Tuhan, deadline-nya dimundurin. Jadi udah deket-deket hari pengumpulan, ternyata gurunya ngomong, ya udah deadline-nya dimundurin seperti itu. Jadi kayak it's okay, nggak usah khawatir, just do your best, Tuhan tuh menyertai kayak gitu. Jadi apapun itu, I feel okay, aku merasa nyaman. Dan Tuhanku itu, Tuhan yang selalu menyertai itu bukan cuma seperti bayangan ya. Kalau kalian jalan, selalu ada bayangan yang ngikutin kemanapun kalian pergi. Tapi Tuhan itu lebih dari bayangan yang cuman ada. Tapi Tuhan itu yang pertama, dia itu berkuasa. Tuhan kita itu Allah yang luar biasa, dia punya power. Ayo kita buka sama-sama di Mazmur 139 ayat 14. Kakak juga buka nih. Oke, kakak bacain ya. Mazmur 139 ayat 14. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Segala sesuatu dalam hidupnya kita mau hadapin apa, kita mau ada sesuatu di depan kita, sesuatu yang besar atau sesuatu yang happy, Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan itu punya power dan Tuhan tuh pegang kendali. Jadi nggak usah ngerasa kayak gimana. Tapi Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan kita tuh yang nggak kaget. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang surprise, anakku bakal mengalami ini. No, Tuhan kita tuh Tuhannya pegang kendali. Jadi pernah nggak sih kalian itu dalam hidupnya kalian ya, ada suatu event, ada suatu kejadian yang buat kalian tuh mikir kayak gini, untung ya tadi tuh kayak gini, kalau enggak kita nggak bisa kayak gini. Atau kayak, wah pas ya kita kayak gini, kalau nggak gitu kan nggak bisa kayak gini. Semua yang kelihatannya kayak gitu itu sebenarnya bukanlah kebetulan. Semuanya itu bukan coincidence atau cuman lucky, beruntung. Tapi karena Tuhan pegang kendali dan Tuhan yang memberkati. Contoh simpelnya nih, baru kejadian sekitar seminggu yang lalu. Kakak itu lagi pergi berdua sama temannya kakak nyetir, harus ketemu sama seorang manajer gitulah. Kita pengen ketemu seorang manajer di sebuah company gitu. Kita udah mau OTW gitu kan, ke lewat jalan yang biasanya, tapi kok jalannya itu ditutup. Jadi kita harus muter lagi. Muter itu juga sambil kayak cari jalan, ini benar nggak ya? Ya udahlah, akhirnya ketemu. Dan akhirnya ketika ketemu di company itu, pas sekali
manajernya itu turun. Kalau sampai kita datangnya itu telat atau kita bahkan kecepatan, kita nggak bisa ketemu sama manajernya. Dan di situ akhirnya teman kakak bisa ngobrol sama manajernya, urusan kerjaan kita bisa ngobrol. Waktu teman kakak itu nyamperin kakak, akhirnya ngomong kayak, kok bisa pas ya? Untung ya tadi itu kok kita ya sempat muter-muter karena jalannya ketutup dan segala macam. Dan kakak cuman kayak, thank you Tuhan. Ini loh yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan, gak mungkin bisa Tuhan tuh arrange seindah itu, sepas itu. Jadi justru ya, kalau kita itu bersandar sama Tuhan, banyak banget peristiwa-peristiwa yang kayak gitu, yang gak bisa kita reka-reka, gak bisa kita bayangin, dan Tuhan tuh sudah persiapkan buat kita semua. Yuk kita sama-sama buka lagi di 2 Korintus 12 ayat 9. Kita banyak buka ayat nih hari ini. 2 Korintus setelah 1 Korintus. 2 Korintus 12 ayat 9. Kakak bacain. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kakak bacain sekali lagi ya, ini konteksnya adalah Paulus yang berdoa sama Tuhan, dan inilah jawaban Tuhan. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu ini kata kata Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan kita, Tuhan yang menyertai plus ada kuasanya. Jadi dalam kelemahan kita, dalam keadaan hopelessnya kita, kayak kita ngerasa semua itu jalan buntu, kita nggak tahu harus sertainya, kita harus melaluinya itu kayak gimana. Don't panic, jangan panik, jangan kehilangan pegangan, jangan tersesat, jangan bingung sendiri, karena Tuhan menyertaimu dan Dia Allah yang berkuasa. Dalam kelemahan kita, ketika semakin kita itu kosong, semakin kita itu ngerasa nggak ada siapapun yang bisa diandalkan, justru Tuhan itu satu-satunya harapan kita. Dan ya itu jawaban yang benar, bersandar aja sama Tuhan. Cari aja Tuhan. Tuhan tuh gak susah kok buat ditemui. Jadi ayo kita cari kembali Tuhan dan lihat kok dari cerita kakak yang tadi ya, kayak kejadian yang kira-kira kayak terasanya seperti coincidence, terasa seperti kebetulan. Pernah gak sih kalian ngerasain yang seperti itu? Harusnya nih ya, pasti pernah. Karena kalau kita bahas Allah Immanuel, Allah yang menyertai, itu dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Kalau sampai nih kita ngerasa kayak, kok aku nggak pernah sih ngerasa kayak Tuhan menyertai aku, kok kerasanya kayak kejadianku ini biasa-biasa aja, nggak ada yang wonderful, nggak ada yang spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam hidup aku. Coba cek lagi. Apakah sungguh Tuhan yang tidak bekerja di hidup kalian? Atau kalian yang salah fokus? Atau kalian yang jadi anak yang penuntut? Kalau ini nggak terwujud, kalian ngerasa Tuhan tuh nggak bekerja. Kalau ini terjadi bukan sesuai ekspektasi kalian, kalian yang marah. Apakah kalian yang salah fokus selama ini? Jadi yuk kita cari Tuhan lagi. Kita rasakan kalau Tuhan itu yang selalu ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, gak cuman Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mengasihi kita. He has love. Ayo kita sama-sama buka di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Ayat lagi, come on. 1 Yohanes, dekatnya akhir-akhir itu. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Oke, kakak bacain ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebelum kita bahkan mampu buat mengerti apa itu kasih, sebelum kita itu sadar kalau kita itu dicintai sama Tuhan, Tuhan itu yang udah duluan, Tuhan itu sudah selesai mencintai kita dan akan selalu mencintai kita.
Tuhan Yesus tuh udah mati di kayu salib sekali aja untuk semua dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai kita tuh merasa kita itu gak layak, kita itu terlalu berdosa, kita tuh terlalu jauh dari Tuhan, sampai kita itu sampai kita tuh mengabaikan Tuhan, sampai kita ngerasa aku gak punya siapa-siapa. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan yang begitu mulia buat kita. Kasihnya yang udah dikasih buat kita tuh seutuhnya gitu loh. Tuhan itu mati buat kita supaya kita itu bisa hidup berkemenangan. Jadi gak bisa, there is nothing that can separate us from God's love. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kasihnya Tuhan itu yang selalu menyertai dalam hidup kita setiap hari. Kalau bentuk penyertaan Tuhan berupa kasih itu gimana sih cara ngerasainnya? Yang paling simple, yang paling gampang. Di setiap hari kalian melakukan devotion. Tiap hari kalian nyapa Tuhan, tiap hari kalian berkomunikasi sama Tuhan. Itu adalah cara yang paling mudah supaya kita tuh ngerasain kasihnya Tuhan. Tuhan yang gak pernah menuntut, Tuhan yang selalu mendengarkan, Tuhan yang selalu memaafkan dan menerima kita. Nah, kalau kita sendiri aja gak pernah devotion, ya mungkin kalian bakal ngerasa kayak aku gak ngerasain kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu udah kayak unlimited buat kita gitu loh. Dan ini ada sharing dari kakak waktu gak lama sih, baru awal tahun ini. Jadi sekitar di Februari kakak itu ada kayak masalah lah sama pelayanan nih. Jadi kayak ada struggle di pelayanan. Dan kesalahannya di kakak adalah kakak gak segera membereskan itu sampai akhirnya itu jadi batu sandungan buat kakak. Jadi kakak udah mulai ngerasa pelayanan itu rutinitas, lalu kehidupan doa kakak itu akhirnya kena efeknya. Jadi kakak selama 2 minggu itu kehidupan doa itu benar-benar kering. Kayak oke, hari ini doa saat teduh, tapi gak serius. Besoknya kalau mau doa, Roh Kudus itu selalu mengingatkan, ayo doa, tapi kakak selalu males gitu. Dan itu kayak saat teduh enggak, yang super kering dan hampa itu selama 2 minggu. Sampai akhirnya di hari Minggu, kakak inget di hari Minggu setelah selesai pelayanan, even though everything is okay, secara teknis kakak pelayanan di SM gitu ya, kayak SM-nya oke, multimedianya oke, PAW-nya oke, secara teknis tuh gak ada masalah. Tapi my heart is not fine gitu. Jadi kayak hampa, aku melayani apa gitu loh. Aku gak nemukan kasih itu. Dan selama OTW pulang ke rumah habis pelayanan itu ya, kakak itu kayak dengan perasaan tuh yang benar-benar gak enak sama sekali. Perasaan yang kayak badan ini kayak kerasa dipukulin, kayak gak enak gitu loh. Dan I know kenapa kayak gitu, I know soalnya aku udah lari dari Tuhan. So sampai di rumah kakak masuk ke kamar, kakak doa itu cuma bisa nangis kayak sorry Tuhan, dan thank you gitu loh. Kayak ya ini salahku Tuhan, tapi thank you Tuhan tuh yang selalu ada buat aku gitu loh. Meskipun aku udah kayak lari dari Tuhan, aku udah menghilang dari Tuhan, tapi Tuhan tuh selalu welcome me with an open hand gitu loh. Dan ini ada chat yang kakak, jadi setelah kakak doa itu udah kayak sampai matanya bengkak semuanya, nangis segala macem, kakak share ke leader kakak gitu ya. Ini salah satu bentuk penyertaan Tuhan itu juga dari seorang pemimpin di pelayanan juga. Kakak share kayak gini, waktu kakak nyanyi, ini kayak chat kakak sama leader kakak ya. If you hear that song, every lyric itu benar-benar kayak so real to me. I cried so hard saying I'm sorry to God and begging Him to please use me. Please tetap pakai aku, jangan tinggalin aku. Jadi kakak ngomong kayak waktu aku doa itu, aku cuma bisa ngomong kayak sorry Tuhan, dan please tetap pakai aku, jangan tinggalin aku. Dan ini perasaan kakak. And I'm so grateful that God is God yang super good. Tuhan itu Allah yang super baik. It's like I'm the one begging ke Tuhan buat kayak aku doa itu, aku mau mohon ke Tuhan supaya Tuhan tuh please jangan tinggalin aku dan please pakai aku lagi. Tapi waktu aku doa, perasaan yang Tuhan kasih ke aku dan jawabannya Tuhan kasih ke aku itu kayak gini, iya kamu kan tahu kalau aku tuh gak akan ninggalin kamu, kayak gitu. Jadi kayak
waktu aku doa, meskipun aku ngerasa super guilty, super bersalah, super takut kalau Tuhan tuh bakal gak pakai aku lagi, tapi di saat itu juga kasihnya Tuhan tuh yang selalu menyertai aku. Dan Tuhan tuh kayak, iya ya, ayo, ya udah, ayo balik. Kamu kan ya tahu, aku tuh gak akan ninggalin kamu. Dan perasaan tuh yang bikin sangat secure, sangat thankful buat Tuhan tuh yang super baik dalam hidupku gitu loh. Dan by the way ya, selama 2 minggu aku nakal, bukannya benar-benar hilang, tapi Tuhan tuh selalu menyertai aku. Tuhan tuh tetap panggil aku, Tuhan tuh tetap ingetin aku, tapi akunya yang nakal. Dan in the end Tuhan tetap tunggu aku di akhir 2 minggu itu kayak, thank you Tuhan. Dan setelah itu kayak badan tuh kayak kerasa enak, hati tuh kerasa ringan, dan pelayanan itu bisa fokus. Aku tahu visiku di pelayanan tuh apa, aku tahu kenapa aku mau melayani. Dan ya itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan, kasihnya juga melalui pemimpin itu. Jadi pemimpin tuh yang menguatkan aku bisa terbuka sama pemimpinku, dan ya kita start over, kita mulai pelayanan ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya kalian yang buat kalian ngerasa nggak layak, stop thinking about it gitu loh. Kalau kalian ngerasa nggak layak, justru datang sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, dan minta Tuhan pakai kalian lagi, bukannya lari dan menghindar dari Tuhan. Dan bersyukur, super bersyukur kalau kalian tuh punya komunitas, punya kakak-kakak gereja, CGL yang selalu ada buat kalian, selalu mentoring kalian. Itu kayak bentuk penyertaan Tuhan lah. Itu yang paling gampang kita rasakan juga salah satunya. Jadi apapun yang terjadi, percayalah kalau Tuhan itu gak akan biarkan kita sendirian. Kamu mau jatuh, kamu kelihatannya gagal, tapi gak akan sampai tergeletak. Bahkan Yusuf pun, dia yang kesannya kok hidupnya super malang gitu ya, kayak udah dibuang sama saudaranya, udah pindah ke negara yang asing, tapi masih juga udah kerja dengan benar, tapi kok akhirnya dijebak dan akhirnya masuk penjara. Kelihatannya kehidupannya Yusuf tuh kayak sendirian, kayak loh kok gak ada yang bela aku kayak gitu. Tapi apakah dia sendirian? No, di setiap proses itu Tuhan tuh selalu menyertai Yusuf, menjadikan Yusuf tuh excellent, dan Tuhan yang menaikkan Yusuf di waktu yang tepat seperti itu. Jadi jangan pernah ngerasa kalian sendirian, jangan pernah kalian ngerasa kalian gak punya siapa-siapa, tapi ini yang harus kalian pegang, bahwa my biggest supporter is with me. Supporter terbesarku, kekuatan terbesarku, Allah yang paling besar, itu yang selalu bersama dengan aku. Jadi aku gak mau khawatir, aku gak mau ngerasa aku tidak dikasihi, karena aku sudah mendapatkan semuanya itu dari Tuhan. Dan percaya ya, orang yang hidupnya disertai sama Tuhan itu beda loh. Orang yang jalan dengan kekuatannya sendiri sama orang yang hidupnya menyandar sama Tuhan itu berbeda. Kelihatannya orang yang berusaha sendiri itu effortnya gede, dia super serius belajar segala macam, dia pakai kekuatannya semuanya, tapi ada hal lain di samping kerja kerasmu yang namanya penyertaan Tuhan, itu yang membuat hidupmu berbeda. Kelihatannya kamu gak harus sesusah payah dia, stres dia, tapi toh Tuhan tuh memberkati kamu, Tuhan tuh mengangkat kamu seperti itu. Jadi tetap kerjakan bagian kita, tapi jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Yuk kita buka ayat yang terakhir. Ini jadi ayat yang menjadi kekuatan kita semua ya. Yesaya 41 ayat 10. Oke, Yesaya itu sebelumnya Yeremia. Yesaya 41 ayat 10. Oke, kakak bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yuk kita Voltager bisa bangkit berdiri, kita amini ayat ini menjadi kekuatan kita. Ayat ini yang kita pegang, kita jadi Voltagers yang kuat, semakin hari semakin kuat, karena Allah yang memberikan kita kemenangan. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau nyanyi satu lagu ini. Gak usah khawatir, Voltagers. Allah kita itu Allah Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita. Immanuel, Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Kau besertaku, hidupku aman di dalam-Mu. Nyanyikan sekali lagi. Allahku Allah yang Immanuel, besertaku selalu. Immanuel, Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Kau besertaku, hidupku aman di dalam-Mu. Yes Lord, thank you karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mau hidup dengan yakin Tuhan, berjalan setiap hari yakin dengan kuat bahwa Allah yang penuh kuasa itu yang selalu menyertai aku, dan aku gak pernah kekurangan kasih karena Allah sumber kasih itu yang selalu bersama dengan aku. Pakai aku Tuhan setiap hari jadi alat-Mu, jadi saksi-Mu, jadi orang yang kuat karena Allah Immanuel beserta dengan aku. Voltagers bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus yang selalu memimpin kalian setiap hari berjalan bersamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. God bless you. Gimana nih teman-teman, udah tahu kan kayak yang tadi ditulis di Yesaya 41 ayat 10. Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Jadi kita gak perlu bimbang, gak perlu takut, dan gak perlu khawatir. Karena tangan kanannya menolong kita dan memberikan kemenangan. Jadi gak sabar nih mengakhiri tahun ini untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Kalau gitu, see you next week and God bless you.